Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan membacakan tentang kepuasan kerja. Dalam hal ini kelompok 12 beranggotakan ada Alifatun, Nurul Kamidah, yang kedua ada Jalu King Kevin, dan ketiga ada saya sendiri Muhammad Yanul Ihrom. Di sini saya akan membacakan tentang bab yang pertama, yakni tentang kepuasan kerja, tentang teori kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan positif hasil dari evaluasi terhadap karakteristik pekerjaan menurut Robin and Jack. Sedangkan menurut Lake 1969 menerangkan kepuasan kerja ini meliputi beberapa aspek yang meliputi aspek afektif, kognitif, dan perilaku. Lalu Lake juga menerangkan bahwa pada dasarnya juga kepuasan kerja ini ialah suatu pandangan positif karyawan terhadap pekerjaannya, lingkungannya, relasi pekerjaannya, dan lain-lainnya sebagaimana yang berhubungan dengan pekerjaannya itu. Sedangkan menurut Robin, kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya dalam menuntut untuk berinteraksi dengan rekan kerjanya, atasannya, dan lain-lainnya. Lalu ada juga teori dalam kepuasan kerja, diantaranya meliputi goal setting teori menurut Lake 1969, ada from expectation teori menurut RD 1996, ada equality teori menurut Adam 1963, dan ada two factor teori menurut Asbach 2003. Lalu di sini cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai video ini. Video selanjutnya akan disambung oleh saudara Alifatun. Terima kasih. C. Pengukuran kepuasan kerja. Pengukuran kepuasan kerja ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan single global rating method, dan yang kedua yaitu pendekatan summation score method. Pendekatan single global rating method adalah pendekatan yang mengukur sikap kerja seseorang terhadap pekerjaannya, sedangkan pendekatan summation score method merupakan pendekatan yang mengukur tentang tugas dalam bekerja, beban dalam bekerja, lingkungan dalam bekerja, hubungan supervisi, dan hubungan dengan relasi kerja. Selain itu, kepuasan kerja seseorang dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu rating scales merupakan pendekatan pengukuran kepuasan kerja yang paling umum dan sering digunakan. Kemudian yang kedua yaitu critical indent yang merupakan pendekatan individu yang menjelaskan tentang kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan baik yang mereka rasakan atau tidak. Yang ketiga yaitu interview, yaitu suatu prosedur yang ada dalam kepuasan kerja, yaitu dengan cara wawancara secara tatap muka dengan pekerja. Selanjutnya, kepuasan kerja juga dapat diukur dengan menggunakan kondisioner kepuasan kerja yang antara lain sebagai berikut. 1. Hubungan baik dengan lingkungan akademik, misalnya hubungan sosial antara dosen dan mahasiswa maupun dosen dengan pegawai lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan utilitas, merupakan kemampuan yang berkaitan dengan sikap dosen kepada kebijakan yang telah diatur oleh kepemimpinan yang ada di perguruan tinggi. D. Pengaruh kepuasan kerja. Kepuasan kerja dibentuk oleh sikap atasan, hubungan rekan kerja, sistem kompensasi, sistem karir, dan lingkungan kerja.
Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi kepuasan kerja seseorang karyawan, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan tersebut. Hubungannya antara keputusan kerja dengan kinerja karyawan memiliki pengaruh yang positif. Hubungan tersebut dapat diartikan bahwa karyawan semakin puas pada perusahaan, maka kinerja dan hasil kerjanya akan semakin baik. Jika seorang karyawan merasakan kepuasan dalam pekerjaannya, maka semakin meningkat semangat bekerjanya. Cara meningkatkan kepuasan kerja. Adapun cara untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan membuat pekerjaan menjadi menyenangkan, memiliki gaji dan berkesempatan promosi yang adil, menyesuaikan orang dengan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka, mendesain pekerjaan agar menarik dan nyaman. Berdasarkan ini, menurut Haryanja, mengklarifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang terkait dengan beberapa aspek, yaitu 1. Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja, apakah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen yang memuaskan. B. Rekan kerja, yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan sekerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. C3. Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petunjuk dalam pekerjaan. Cara-cara atasan tidak menyenangkan bagi seseorang atau menyenangkan, dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan kerja. 4. Promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang besar untuk naik jabatan atau tidak. Proses kenaikan jabatan kurang terbuka atau terbuka ini juga dapat mempengaruhi tingkat dalam kepuasan kerja seseorang. Lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik atau psikologis.